sepertinya lagi mabok. Panca. Fahri. Lagi mabok. Apa Kak? Kok kamu malah mabok-mabokan sih? Di sini tuh lagi ada lomba hafiz Quran. Loh, kamu mimisan, maaf. Ya, aku pikir kamu lagi mabok. Makanya kamu kalau ngomong itu jangan sembarang. Dengan kamu ngomong seperti tadi sama aja kamu fitnah aku. Aku kan udah minta maaf. Bang Fahri? Bang Fahri sakit apa Bang? Ini bukan urusan kalian. Ayo astagfirullahaladzim. Aduh, bentar ya. Aduh, aku cari bantuan buat kamu. Pak, sebentar sayang Panca. Iya Kak Pak. Pak, berhenti. Pak, tolongin bawa Mas ini Pak ke rumah sakit. Tolong masukin ke mobil Pak. Bentar sayang. Iya Kak. Ayo Panca, kita anterin ke rumahnya. Ayo Kak. Tia, tunggu dulu Tia, aku mohon. Kamu jangan tinggalin aku lagi Tia. Tadi kamu cuma salah paham kok. Masa ya sih aku ngusir kamu? Nggak mungkin lah. Enggak Mas, udah cukup. Aku udah sakit hati. Aku mau pergi. Dulu, aku melamar kamu dengan cincin yang murah. Sekarang, aku sengaja membeli cincin berlian ini demi untuk mengulang kisah pernikahan kita yang indah dulu. Dan aku mau memulai semuanya hidup yang jauh lebih indah sama kamu. Aku yakin sekarang aku udah punya segalanya. Jadi aku pasti bisa membahagiakan hidup kamu. Mau ya? Ya. Makasih ya Mas. Iya dah, sekarang kita masuk ya. Sayang, maaf aku baru ingat kalau ternyata aku harus nelpon rekan bisnis aku dulu. Iya. Soalnya sinyal di dalam jelek, suka putus-putus. Aku masuk dulu nih Mas. Iya, kamu duluan ya. Maksud kamu apa sih? Kenapa sih kamu terus ganggu hidup aku sama Tia? Maunya kamu apa sih? Aku tahu dia istri kamu, tapi tetap saja aku nggak rela. Mulai sekarang, aku tidak akan pernah membantu kamu mencuri tempat warga. Kamu jangan gitu dong. Kamu harus tetap membantu aku ya. Tapi kamu harus mengusir Tia, agar kita bisa bermesraan seperti dulu. Mengusir Tia? Ya nggak mungkin lah aku usir Tia. Dia itu kan istri aku. Gini deh. Aku akan turuti permintaan kamu yang lain selain yang itu, ya? Baik, kamu boleh mengizinkan Tia tidur di sini. Tetapi kamu setiap malam harus tidur denganku, bukan dengan Tia. Kamu kenapa? Sayang, aku flu berat nih. Aku kayaknya nggak bisa nemenin kamu tidur di sini deh. Takut nanti kamu ketularan virus aku. Enggak apa-apa Mas. Kamu tidur di kamar lain aja, nggak apa-apa. Beneran? Kamu nggak apa-apa tidur sendiri? Iya, nggak apa-apa kok ya. Biar kamu cepat fit lagi ya. Yaudah, aku pergi dulu ya. Ya udah. Udah gak sabar sayang. Aku ngerasa Mas Rian ada yang ditutupin deh. Tapi apa ya? Coba aku tanya deh. Dia bilang kan mau tidur di kamar tamu.
Merinding banget ya. Dia, Kamu mau kemana sih, Tia? Kamu udah janji mau nemenin aku terus. tapi Tia, aku takut Tia kenapa-napa. Aku harus tengokin dia. Gak usah khawatir. Takkan terjadi apa-apa sama dia. Pasti kamu salah dengar. Ternyata rumah Mas Rian banyak hantunya. Iya. Kamu pasti akan puas bersamaku malam ini. Wah, rumahnya Fahri ini mewah banget. Dia bener-bener orang kaya. Berarti Fahri emang bukan Fahrul. Mereka dua orang yang berbeda. Kalau gitu kami pamit ya. Ayo sayang. Ayo kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nadine itu emang wanita yang berhati mulia. Tapi kenapa gue tiba-tiba kagum sama dia sih? Habis warna mulu. Sial. Tahu gak nih, habis banget gue. Astagfirullahaladzim Bapak. Rumah kok dijadikan tempat judi sih Pak? Lu diem aja, nggak usah ikut campur. Ngapain lu ikut campur urusan gua? Pak bukan kayak gitu Pak. Mila malu Pak sama tetangga kalau Bapak judi terus. Mila. Gua juga malu sama semua warga di sini. Waktu malu tuh kabur, gua malu. Sini. Bagi duit gue. Bagi duit. Lu kan habis nyanyi pasti punya duit, cepet. Ada Pak, tapi ini buat biaya uasnya Ani. Udah sini. Enggak Pak. Pelit amat lu. Enggak Pak. Bapak enggak. Bapak jangan Bapak. Sini. Pak, Mila mau cari uang kemana lagi buat biaya uasnya Ani? Tahu, gua tahu. Tapi kan ntar lu nyanyi lagi dapet. Diam. Pak jangan Pak. Diam. Pak. Udah. Segini aja lu. Udah bikinin kopi. Sana. Udah bikinin kopi. Ntar menang, gua ganti 2 kali lipat. Suruh. Bikinin kopi. Buruan ah. Ayo. Gue main lagi. Main lagi kita. Udah, ayo. Modal dapat. Iya. Kosong. Kakak. Ani? Kok kamu belum tidur sih? Besok sekolah loh. Gimana bisa tidur? Bapak di luar berisik, abis itu teman-temannya pada teriak-teriak lagi. Iya kakak juga kesel banget. Kakak tuh udah sering bilangin sama bapak. Cuma malah kakak yang kena damprat. Ya udahlah, ke depan yuk anterin kopi. Sekarang gua nih mau menang nih gua nih. Jalan Paul. Jangan banyak bacot tuh. Cuma ada gua. Paul. Gue perhatiin Mila sama Ani kok mirip sama istrimu yang dulu sih. Si Marni. On deh. Si Marni kan emaknya ya mirip lah. Ngaco lo kalau ngomong. Sampai sekarang Bang Jarod belum bisa ngelupain namanya si Marni, ya kan? Lo jangan sembarangan lo kalau ngomong. Itu? Iya. Ada. Bang Jarod ngeles kayak bajai. Bang Jarod masih dendam sampai sekarang. Buktinya Bang Jarod nggak bisa ngiklasin bini abang dibawa pengusaha kaya dari Jakarta. Nah itu tandanya ya Bang Jarod masih cinta. Kampret lo semua lo. Tadi kan udah bilang nggak usah ngomongin kayak gitu lagi. Kalau masalah dendam ya jelas lah. Siapapun bisa dendam. Apalagi gue. Sampai kapanpun Marni tuh tetap gue cari. Ketemu gue bunuh tuh orang.
Setuju bang. Iya. Gua dukung. Kabur sama pengusaha enak kan. Main lagi. Ngapain lo dengerin di situ? Masuk. Masuk. Iya, Pak. Siapa jalan tadi? Gua deh. Menang lagi gua. Kalah banyak. Ada. Ibu kenapa tega ninggalin Mila sama Ani, Bu? Kenapa, Bu? Ani sama Mila kangen sama Ibu. Ibu pulang, Bu. Waladilacul, kita harus periksa kuburan maning tiap hari nih. Soalnya biang kejahatan di kampung kita kan dari sini. Yoi bro, demi keamanan kampung, Acul rela. That's right my brother. Udah beberapa malam tuh ya warga digentayangin sama setan. Lah begitu kabur dari rumahnya, rumahnya malah digeledah sama maling. Kan itu kalau terus-terusan bisa bangkrut negara kita, kampung kita, Cul. Tok, berarti tuh maling lagi CS-an sama setan. Makanya lu sih pakai ngajak-ngajak ke kuburan segala lagi, kayak berani aja sih lu jadi orang. Panjul, justru kita itu mencari sumber masalahnya di mari. Daripada kita nanti dipecat sama warga karena tidak becus melaksanakan tugas, ya kan? Nah, siapa tahu di sini kita mendapatkan petunjuknya. Gitu. Jadi kita nanti mencari siapa biang keladinya. Kan Acul kan takut tuh, namanya juga kuburan kan serem. Lu nih. Ini di kuburan kok ada anak kecil, Cul, malam-malam gini? Iya tuh. Mana ya anaknya sih tuh? Wow. Nah. Waduh, Malah Cul. Ngajak main petak umpet, Cul. iya tuh. Waduh, ini pasti anak setan nih. Gak mungkin kalau anak beneran main malam-malam di kuburan, Cul. Bener tuh. Emang lu mau kagak diajak main petak umpet sama tuh anak? Pura-pura mau, yang malah takut, Cul. Aduh. Tong, mendingan sekarang lu main sama temen lu aja ya. Kita mau ngeronda, ya. Wow. Walah malah mewek, Cul. Itu malah nangis deh. Kenapa nggak mau main sama cucuku? Wow. Nggak mau, mendingan kabur aja. Udah pagi. Rumahnya Mas Rian ini banyak hantunya. Aku nggak mau lagi ketemu genderuwo, kuntilanak. Mas Rian, Mas! Oh, pantesan rumah ini banyak setannya. Jadi kamu tidur sama kayak Nisan?
kayu nisan ini harus dibuang. Jangan, Mas. jangan. Jangan, Harus aku buang, Mas. Mas, jangan-jangan kamu ini kaya raya gara-gara kayu nisan ini, Mas. Ngomong apa sih? Kayu nisan ini aku mau pakai buat gantiin itu kayu nisan kakekku yang udah reot. Aku semalam mau ngecat tapi aku ketiduran gitu loh. Mas, kamu pikir aku bodoh? Kamu nggak tahu kan semalaman aku digerayangin sama semua setan-setan di rumah kamu ini, Mas? Pokoknya kayu nisan ini harus dibuang. Harus dibuang, Mas. Oke. Aku jujur ngomong sama kamu. Aku ngelakuin ini semua demi kita, demi kamu juga kok. Supaya aku bisa cepet kaya seperti yang kamu mau. Pokoknya kamu nggak usah khawatir, ini semua nggak berbahaya sama sekali kok ya. Nanti mengenai setan-setan yang di luar sana yang ganggu kamu, nanti aku akan minta mereka untuk berhenti ganggu kamu. Ya kamu nggak usah khawatir. Sekarang kamu tinggal nikmati semua kekayaan yang kita punya. Iya. Aku ajak kamu belanja lagi ya. Kamu bisa pilih, bisa beli apa aja yang kamu mau. Beneran? Beneran. Ya udah kalau gitu. Ya udah, yuk kita pergi.